Buat kamu yang lagi ada masalah, coba deh ceritain kapan sih terakhir kamu liburan. Pasti udah lama banget ya. Coba deh ingat-ingat lagi apa yang kamu rasain ketika kamu sedang liburan dulu. Entah ke gunung, pantai, sungai, atau dimanapun itu. Pasti rasanya seneng ya, dan tiba-tiba lupa aja gitu dengan segala rutinitas, masalah, dan apapun yang mengikat diri. Atau bahkan bisa lebih menyatu dengan alam untuk melepaskan segala keluh kesahmu, permasalahan hidupmu, dan bahkan tiba-tiba bisa nangis gitu aja dalam situasi kondisi yang sudah terbaur. Itu tandanya kamu sedang menemukan diri kamu sendiri. Kamu juga telah berhasil meluangkan waktumu untuk diri kamu sendiri tentunya. Dan kamu juga telah berhasil mengkondisikan lingkungan dengan kamu sejenak mencari tempat yang penuh dengan keheningan itu. Kedepannya, kamu udah ada wishlist belum nih? Wishlist dimana kamu akan mengasingkan diri sejenak dari segala belenggu yang mengikatmu. Memang tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah sih, tetapi dengan pergi dan menyendiri, kita dapat menemukan suara Tuhan melalui hati yang mungkin bisa tersirat dari keagungan dan keindahan alamnya. Seperti para orang-orang besar zaman dulu, misalkan nabi, pemimpin, raja, kaisar, mereka lebih sering menyendiri untuk menemukan suara Tuhan. Di era digitalisasi sekarang ini, gak banyak orang aware dengan kesehatan mental mereka. Tapi aku yakin kamu bukan salah satu di antaranya. Di video ini, aku mau berbagi beberapa tempat terbaik yang pas untuk liburan dengan prioritas self-healing. Aku akan mulai dengan pulau-pulau di Sumatera Barat, karena entah kenapa tempat-tempat di Sumbar itu kerasa surga dunia. Yang pertama, Pulau Pasumpahan. Di pulau ini, kamu akan menemukan kecantikan alam yang sejati. Dengan hamparan pasir dan terumbu karang yang cantik dan masih terjaga, ditambah dengan kejernihan dan ketenangan airnya, akan melandaikan suasana menjadi hening seketika. Bahkan orang yang menjulukinya dengan Maldivesnya Sumatera Barat. Untuk kesini, kamu bisa ikut open trip yang ada di Bungus dengan harga yang sangat bervariatif, mulai dari 200.000 per orang, tergantung jangka waktu dan fasilitas yang didapatkan. Untuk yang ingin lebih deep huge dengan alam, bisa menginap di sini karena ada banyak penyewaan tenda dan gazebo dengan tarif mulai dari 100 ribuan. Yang kedua ada Pulau Mandeh. Lokasinya tak jauh dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Koto, sebelah Tarusan, pesisir selatan, dengan jarak 56 km dari pusat Kota Padang yang dapat kamu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Salah satu destinasi yang famous di sini adalah Puncak Mandeh. Di sana, kamu dapat menikmati keindahan pemandangan alam kawasan Mandeh, ada laut, pulau-pulau, dan juga keseluruhan keindahan Teluk Carocok Tarusan yang akan sangat terlihat sempurna dari ketinggian. Yang ketiga ada Pulau Setan. Tak seseram namanya, justru di Pulau Setan ini kamu bisa menemukan berbagai wahana spot air untuk mampir dan memainkannya. Tersedia speedboat, fishing gate, hingga banana boat. Di Pulau Setan ini, kamu akan menemukan bukit yang dapat kamu hike, karena di atas kamu akan menemukan pemandangan laut dari ketinggian. Dan untuk ke sana, kamu hanya perlu menyeberangi sekitar 30 menit dari dermaga Tarusan untuk ke Pulau Setan ini. Bagi kamu yang suka berpindah-pindah, ada opsi lain pulau yang pas. Namanya Pulau Sironjong Gadang. Kamu dapat ke sini hanya dengan menyeberangi Pulau Setan sekitar 15 menit perjalanan. Pulau ini juga sangat cocok bagi kamu yang mencintai dunia persnorkelingan. Pulau ini punya banyak karang yang indah dan banyak biota laut yang colorful atau berwarna-warni. Di sini juga menjadi habitat yang baik bagi ikan-ikan Nemo dan berbagai ikan yang lebih eksotis lainnya. Ikan-ikan itu cantik-cantik dan menarik untuk dipandang.
kamu pasti bakal sejenak melupakan hal-hal negatif yang kamu rasakan, dan bahkan perasaanmu akan turun ke titik netral yang seharusnya. Yang kelima ada Pulau Sironjong Ketek. Pulau ini juga tak jauh dari Pulau Sironjong Gadang. Jaraknya sekitar 5 menit perjalanan. Tak kalah menawannya, di pulau ini banyak rimbunan pohon sepanjang pantai hingga ke bukit. Karenanya, udara di sini tuh masih sangat segar, fresh, dan pulau ini juga masih bersih dan beragam biota lautnya juga masih sangat asli dan terjaga. Selanjutnya ada Pulau Pagang. Sewaktu kamu melakukan perjalanan ke pulau ini, nantinya kamu akan disambut dengan pasir putih eksotis dan air yang biru dan jernih yang siap menyambut kedatanganmu dengan penuh keramahan dan keindahannya. Siapapun pasti akan tergoda untuk melompat, menceburkan diri, dan menyatukan diri dengan keindahan Pulau Pagang ini. Tak hanya indah di luar, Pulau Pagang ini juga dari dalam. Keelokan pemandangan bawah lautnya juga dipenuhi ikan berwarna-warni. Kabar baik bagi yang suka alam yang masih asli, pulau ini belum banyak diketahui para wisatawan. Pulau ini juga pas untuk kamu yang suka solo traveling, yang tak terlalu suka keramaian, dan ingin menikmati pergantian hari dengan mendirikan tenda di tepi pantai. Ke sana, dari kota Padang, kamu bisa pergi ke Pelabuhan Bungus sekitar 10 km, lalu kamu bisa menyewa perahu sekitar 250.000 per orangnya, dan setelahnya kamu perlu waktu sekitar 50 menit lagi untuk bisa sampai ke pulau ini menggunakan speedboat. Lalu ada Pulau Cubadak. Pulau Cubadak ini sebagian besar dipenuhi hutan lebat. Itu membuat udara di sini memang benar-benar segar dan jauh dari polusi. Bedanya pulau ini dengan pulau-pulau lain di Sumatera Barat adalah keberadaan penginapannya yang mengusung tema tradisional. Semua bangunannya dibuat dari bambu dan kayu serta atap dari daun palem. Karenanya, pulau ini sering disebut Paradise Village atau Pulau Surga. Dengan luas hanya sekitar 40 km, pulau ini termasuk pulau terpencil dan baru memiliki satu akomodasi saja, yaitu Cubadak Paradise Resort. Oh ya, di sini juga banyak satwa liar seperti monyet, rusa, babi, dan sebagainya. Karena itu, cobalah meminta bantuan pemandu wisata untuk membuat liburan kamu menjadi lebih nyaman. Untuk ke sana, kamu dapat menuju ke arah selatan, yaitu ke Pelabuhan Ikan Carocok sekitar 57 km atau 2-3 jam perjalanan darat dari kota Padang. Di pelabuhan, kamu dapat menaiki perahu cepat sekitar 150.000 selama 20 menit menuju Pulau Cubadak. Yang terakhir ada Kepulauan Mentawai. Jika kamu adalah pencari keindahan alam yang sesungguhnya, kamu pasti akan sangat senang jika bertemu dengan orang-orang baru tentunya. Terutama penduduk asli yang sangat berbeda dengan lingkungan dan kebudayaanmu yang bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Pernah dengar suku Mentawai? Ya, suku ini adalah penduduk asli Pulau Mentawai sesuai namanya, Mentawai. Suku ini punya keunikan tersendiri, terutama pada adat istiadatnya, yang bahkan di era digitalisasi sekarang ini masih dilestarikan. Namanya membuat tato. Itu adalah salah satu seni mereka untuk melukis tubuh dengan tinta-tinta alami, dan setiap guratannya memiliki makna filosofis khusus dan penting bagi mereka. Meskipun first impression kamu mendengar adat lain dari mereka seperti ritual berburu, penggunaan anak panah beracun, keyakinan animisme, dan sebagainya, itu merupakan hal yang usang dan aneh, justru kamu salah sih. Karena pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga yang akan membuat pengetahuan kita semakin bertambah, yang nantinya akan membuat attitude seseorang lebih toleran dan bijaksana terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Oh iya, pulau ini juga menyuguhkan pesona alamnya yang memukau. Di sini adalah markas besarnya dari satwa-satwa khas seperti beruk mentawai, monyet ekor babi, tupai kasturi, dan masih banyak lagi lainnya.
Pulau ini terletak di Laut Lepas Sumatera Barat, terdiri dari 4 pulau utama yaitu Siberut, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Siporang. Untuk kesini, kamu dapat melakukan perjalanan sekitar 10 jam dari Pelabuhan Bungus ke Muara Siberut dengan biaya perahu mulai dari 100.000 untuk kelas ekonomi sampai 400.000 untuk kelas eksekutif. Bagi yang baru pertama kali, cobalah untuk meminta bantuan terhadap para tour guide atau pemandu wisata yang akan tersedia begitu kamu sampai di pelabuhan. Dengan itu, kamu akan lebih banyak tahu tentang Kepulauan Mentawai. Itulah beberapa pulau di Sumatera Barat yang dapat masuk ke wishlist kamu setelah pandemi berakhir atau dalam waktu dekat ini. Nah, aku mau tahu nih, pulau mana yang menarik buat kamu dan akan menjadi salah satu wishlist kamu di Sumatera Barat. Yuk, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sebelum pamit, jangan lupa subscribe YouTube Healing Channel ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar traveling dan healing di Indonesia maupun mancanegara. Dan juga nantikan tips, trik, fun fact yang perlu kamu ketahui sebelum merencanakan liburan dan saat healing kamu agar dapat lebih maksimal lagi nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, and don't forget to always take care of your heart. Bye.